Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menampilkan slide presentasi saya. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Kurniawan. Di sini saya dibantu untuk peneliti pengusul, yaitu Bapak Bobi Khairun. Kami sama-sama dari dosen Teknik Pendingin dan Tata Udara Polindra, dan juga ada dosen Teknik Mesin, yaitu Bapak Yusuf Nur Rahmat. Kemudian untuk tim peneliti mitra, yaitu dari Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Idrus Alhamid, dan juga Bapak Ardiansah Yatim, STMN PhD. Di sini kami melakukan penelitian PKPT dengan skema PKPT internal Polindra yang berjudul Analisis Pemanfaatan Energi Surya Sistem Hibrid untuk Pembukuan Freezing Buah Mangga. Ini adalah konten yang akan kita bahas nantinya. Kemudian latar belakang, dasar kami untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama, adanya potensi alam yang cukup potensial yang menjadi sumber energi alternatif, di mana lokasi di tempat peneliti, yaitu di Kabupaten Indramayu, ini memiliki potensi energi surya dan juga energi angin yang kami pandang ini cukup potensial untuk kita lakukan dalam penelitian ini. Kemudian isu konsumsi energi listrik yang cukup besar pada bidang refrigerasi, di mana dihasilkan untuk bidang refrigerasi sendiri dari data itu sebesar 54% ya, dibandingkan dengan penggunaan energi yang lain. Ini yang menjadi dasar pemikiran kami. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana kita membuat prototipe sistem pembukuan freezing buah mangga ini dengan memanfaatkan sistem hibrid, yaitu energi surya dan energi angin. Kemudian kita juga ingin mengetahui seberapa besar kinerja yang dihasilkan dari pemanfaatan sistem hibrid ini, ya khususnya pada kapasitas 5 kg. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur minus 20 derajat pada pembukaan freezing buah mangga kapasitas 5 kg. Kemudian bagaimana konsumsi listrik dengan pemanfaatan sistem hibrid untuk pembekuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah kita ingin mengetahui apakah sistem refrigerasi pembekuan buah mangga ini dengan sistem hibrid ini mampu mencapai temperatur rancangan. Di samping itu juga kita ingin mengetahui performansi yang dihasilkan dengan pemanfaatan energi alternatif untuk sistem refrigerasi tersebut. Kemudian kita juga ingin mengetahui konsumsi listrik ya dengan pemanfaatan sistem hibrid untuk pembekuan. Ini manfaat penelitian bisa kita lihat ya untuk meningkatkan wawasan ya, khususnya di bidang refrigerasi, kemudian mengetahui kinerja pada mesin freezing buah mangga dengan menggunakan penggabungan energi alternatif, kemudian sebagai alat penunjang juga dalam kegiatan praktikum mahasiswa teknik pendingin dan tata udara. Luaran penelitian yang dihasilkan adalah adanya prototipe sistem hibrid energi surya dan energi angin pada unit freezing buah mangga. Kemudian publikasi penelitian yaitu pada jurnal Rekayasa Energi atau JRE sudah diterbitkan pada volume 01 nomor 1 2022, dan juga kita sudah submit untuk mengikuti nanti proceeding internasional ICOSTEC International Conference on Information Science and Technology Innovation tanggal 24
dan 25 Februari 2023 di Universitas Respati Yogyakarta. Untuk metode penelitian sendiri dimulai dari persiapan penelitian, perencanaan penelitian atau studi pustaka, kemudian dilanjutkan dengan desain atau perancangan, kemudian instalasi atau perakitan, assembling, kemudian pengujian dan pengambilan data, dan setelah itu analisis, ya kita mengetahui hasilnya seperti apa, setelah itu kesimpulan. Ini tahapan-tahapannya. Ya, awalnya kita awali dengan koordinasi dengan tim peneliti mitra dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia terkait dengan kegiatan penelitian ini serta target-target yang akan dicapai. Kemudian kita juga melakukan studi pustaka, di mana kita mengambil dari jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik yang akan kita teliti, kemudian dari referensi internet dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan perancangan, ya di sini juga kita mendesain sistem yang dibuat, ini koordinasi kita dengan tim mitra Universitas Indonesia. Nah, ini untuk desainnya, ya kita sesuaikan dengan skema sistem hibrid pada unit freezer ini, di mana kita kombinasikan antara panel energi surya dengan energi angin atau kincir angin. Nah, di sini untuk menggerakkan kompresor pada unit pembekuan buah mangga ini. Nah, ini dari desain juga masih dengan desain dengan perhitungan rancangan. Untuk unit freezer ini kita perhitungkan beban pendinginannya, di mana dihasilkan dari perhitungannya itu total didapatkan bebannya adalah 359,7 watt atau setengah PK. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan kinerja dari rancangan unit freezer itu, di mana kita menggunakan ya, plot diagram pH untuk menentukan nanti performansi dari sistem pendingin tersebut atau efisiensi dari unit freezer tersebut, di mana didapatkan efisiensi refrigerasi yaitu sebesar 64%. Sedangkan untuk konsumsi daya listriknya didapatkan 338,8 watt. Nah, sedangkan untuk perhitungan rancangan pada panel surya, ya di sini kita bisa melihat ya dari kebutuhan daya, ya, kemudian perhitungan baterai, perhitungan inverter, perhitungan jumlah panel, ya, dan kemudian efisiensi dari panel surya tersebut. Untuk efisiensi panel surya tersebut didapatkan nilai 10%. Kemudian untuk perhitungan efisiensi kincir angin, ini didapatkan dari daya yang dihasilkan, yaitu daya output dari generator atau kincir angin, itu sebesar 2,16 watt. Kemudian daya angin yang dihasilkan yaitu 9,9 watt, sehingga efisiensi yang dihasilkan adalah 21%. Nah, kemudian kita gabungkan di sini untuk perhitungan efisiensi sistem hibridnya didapatkan sebesar 89%. Ini didapatkan dari rumus daya output dibagi dengan daya panel surya dan juga daya kincir angin. Nah, untuk tahap pembuatan seperti ini bisa kita lihat dari foto ini, sistem instalasi freezer unit, kemudian sistem panel surya, di mana di situ kita pasang 4 buah ya, modul panel surya yang masing-masing sebesar 100 watt peak, ya, sehingga totalnya adalah 400 watt peak sesuai dengan perhitungan rancangan. Kemudian untuk kincir angin instalasinya seperti ini, di mana kita memanfaatkan 4 buah ya blade atau kincir yang di situ menggunakan tipe Savonius
berbentuk setengah lingkaran. Kemudian pengujian sendiri, kita menguji selama 2 jam dengan pengambilan data setiap 5 menit, di mana ada beberapa variabel pengukuran terhadap masing-masing sistem instalasi ini, baik dari sistem freezernya, baik dari sistem instalasi panel suryanya, dan juga dari sistem instalasi pada kincir atau turbin anginnya. Nah, ini adalah hasil analisa yang didapatkan dari hasil pengujian, di mana dilihat dari grafik, ya, dapat kita lihat bahwa temperatur kabin mencapai set point pada menit 15, ya, sudah didapatkan minus 15 derajat Celcius. Kemudian untuk menggunakan sistem hibrid sendiri, ini juga sama, ya, tercapai pada menit ke-15, ya, didapatkan minus 15 ini. Namun di sini bisa kita lihat perbandingannya untuk grafik di sini untuk penggunaan sistem hibrid lebih fluktuatif dibandingkan dengan yang menggunakan sistem dari sumber PLN. Nah, ini perbandingan kinerja sistem untuk rancangan dan juga hasil pengujian menggunakan listrik PLN serta hasil pengujian menggunakan sistem hibrid. Nah, di sini kalau kita lihat dari efisiensi kinerja, efisiensi pendinginnya, ini kita lihat dari penggunaan listrik PLN dengan penggunaan sistem hibrid, ya, lebih tinggi untuk lebih tinggi nilainya untuk penggunaan pada listrik PLN, ya, 61%. Hal ini disebabkan karena untuk penggunaan sistem hibrid sendiri, input energi yang disalurkan pada unit freezer ini fluktuatif, dan karena ada rugi-rugi yang dihasilkan dari penggunaan energi matahari, energi panel surya, dan juga energi angin, dibandingkan dengan penggunaan listrik PLN yang cenderung lebih stabil di situ. Kemudian bisa kita lihat juga efisiensi kincir angin untuk rancangan, ya, dibandingkan dengan hasil pengujian menggunakan sistem hibrid, ini lebih kecil untuk sistem hibrid, ya. Untuk panel suryanya sama, dan sistem hibridnya sendiri untuk penggunaan sistem hibrid ini 94%, lebih tinggi 5% dibandingkan dengan perhitungan rancangan. Nah, ini kesimpulan dari hasil analisis pengujian yang didapatkan, bahwa penggunaan sistem hibrid, ya, pemanfaatan panel surya dan juga kincir angin untuk saat ini memang bisa menurunkan ataupun menghemat energi listrik, akan tetapi masih dipandang belum optimal, ya, karena nilainya yang fluktuatif, ya, lebih kecil, ya, dibandingkan dengan kalau dilihat kinerja dari penggunaan listrik pada PLN. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kegiatan penelitian PKPT internal kami untuk tahun pertama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.